Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Musa adalah nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama beliau sebanyak 136 kali di dalamnya. Dalam perjalanan kisah Nabi Musa bisa kita artikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun menganiaya orang lain seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Itulah sebabnya salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa adalah melawan Fir'aun, yaitu seorang raja yang angkuh, sombong, lagi zalim. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi sekaligus rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa adalah Rasul Ulul Azmi dan salah satu dari nabi yang dikaruniai kitab samawi. Nabi Musa dikaruniai kitab Taurat. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiarkan agamanya kepada Bani Israel tepat pada saat sedang berkuasanya seorang raja yang kejam, lagi zalim pada saat itu, yaitu Fir'aun. Pada suatu hari Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Lalu Fir'aun bertanya kepada pakar tafsir mimpi yang dipercayainya untuk mengartikan mimpinya itu, yang kemudian mimpi tersebut diartikan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaannya. Karena Fir'aun merasa terancam dengan mimpi itu, lalu dia memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan menghabisi semua bayi laki-laki, bahkan perempuan yang sedang mengandung karena khawatir melahirkan bayi laki-laki. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan rakyatnya terpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, Bani Israel, dan menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah kezaliman Fir'aun di dalam Al-Quran adalah sebagai pengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sikap sewenang-wenang dan kezaliman seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Karena sikap dan perbuatan Fir'aun dan pasukannya ini, lalu ibunda Nabi Musa yaitu Yakubat merahasiakan kehamilannya dari para prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yakubat pun menyembunyikan Musa kecil di tempat yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang kerajaan. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Yakubat untuk menghanyutkan bayi itu ke sungai Nil, dan Allah berjanji akan mengembalikan bayi tersebut kelak dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa kecil yang bersih dan bercahaya. Lalu bayi tersebut dipungut oleh keluarga Fir'aun. Mereka tidak tahu bahwa bayi inilah yang nantinya akan membinasakan Fir'aun dan kerajaannya sesuai mimpi Fir'aun sebelumnya. Ketika Fir'aun memutuskan untuk menghabisi bayi ini, lantas istri Fir'aun berkata kepadanya, "Dia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia menjadi anak." Mendengar permintaan sang ratu, Fir'aun pun mengizinkan untuk mengangkat Musa menjadi anak dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Saat Musa berada di tengah-tengah keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu kepada orang lain. Lalu istri Fir'aun mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa, hingga akhirnya Musa mau menyusu kepada Yakubat yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Ketika beranjak dewasa, Musa pun merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana dia bertemu dengan Nabi Syu'aib dan menikah dengan salah satu putrinya. Setelah 10 tahun di Madian, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syu'aib untuk kembali ke Mesir, dan Nabi Syu'aib pun mengizinkannya. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat cahaya yang menyala di Bukit Sinai. Disitulah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah Al-Qasas ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Musa.
yaitu dapat merubah tongkat menjadi ular dan menjadikan dada Nabi Musa bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan mengeluarkan putih, yakni bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Quran Surah Al-Qasas ayat 32. Setelah Musa mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingati Fir'aun dan para pengikutnya, lalu beliau meminta Allah untuk mengizinkan Harun saudaranya agar sama-sama berdakwah di jalan Allah, karena Harun memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Nabi Musa bertemu dengan Harun, yang kemudian Allah juga mengangkat Harun menjadi nabi. Lalu keduanya mulai memberi peringatan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Nabi Musa menyeru kepada rakyat Mesir untuk menyembah hanya kepada Allah semata dan berbuat kebaikan, yang kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini terdengar oleh Fir'aun dan menyulut emosinya. Namun di awal dakwahnya kepada rakyat Mesir, tak ada satu orang pun yang percaya kepada Nabi Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa adalah penyihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar hal yang seperti ini dari nenek moyang kami dahulu. Ejek orang kafir terhadap Nabi Musa. Fir'aun lalu menantang Nabi Musa dan Nabi Harun untuk melawan ahli-ahli sihir yang sudah dipersiapkan olehnya. Saat semua bertemu, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang mereka miliki. Lalu mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka yang kemudian berubah menjadi ular. Nabi Musa pun akhirnya melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu kemudian menjadi ular besar yang memakan ular-ular rekayasa sihir mereka. Akhirnya semua ahli sihir tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam dan mengikutinya. Namun Fir'aun tetap tidak percaya dan semakin marah kepada Nabi Musa. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin? Sungguh ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, yakni tangan kanan dan kaki kiri dan sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Sulut Fir'aun yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 123 sampai 124. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan hukuman terhadap Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan penduduknya. Allah juga menimpakan angin topan, kutu, katak, belalang dan darah kepada Fir'aun. Fir'aun lalu minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan bencana-bencana yang sebenarnya adalah merupakan azab tersebut. Namun setelah bencana-bencana itu hilang, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Fir'aun justru mengutus bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa beserta para pengikutnya. Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Nabi Musa menenangkan para pengikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang-orang beriman. Dalam perjalanan menuju Mesir, rombongan Nabi Musa dikejar oleh bala tentara Fir'aun yang pada akhirnya menyudutkan Nabi Musa pada sebuah tepi laut sehingga tak ada lagi jalan untuk menghindar dari kejaran mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya cara untuk menolong orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika air lautan tersebut berbelah menjadi dua bagian. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Nabi Musa. Saat Nabi Musa sudah berada di seberang, Fir'aun dan bala tentaranya masih berada di tengah lautan. Dengan kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lautan seperti sedia kala. Fir'aun dan para prajuritnya pun tenggelam dalam dasar lautan. Maka kami siksa dia, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah kesudahan orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 40. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya kepada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabadikan jasad Fir'aun sebagai bukti kebesaran Allah dan sebagai pengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membinasakan kezaliman dengan caranya sendiri. Kini jasad Fir'aun telah ditemukan dan berada di salah satu museum di Mesir. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan kisah Nabi Musa ini.
Salah satunya adalah Allah pasti akan membinasakan kezaliman, ketidakadilan, dan sikap sewenang-wenang. Nabi Musa adalah sosok yang gagah berani melawan penguasa yang zalim demi menyampaikan kebenaran. Dari kisah ini juga dapat diambil hikmah bahwa perbuatan sewenang-wenang, menganiaya dan menyakiti orang lain tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengazab orang yang berbuat kerusakan. Allah tak menerima taubat seseorang yang sudah di akhir hayatnya ditimpa azab. Taubat itu sudah tidak berguna lagi. Dan itulah kisah singkat tentang Nabi Musa alaihissalam. Semoga kisah singkat padat ini dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Jangan lupa berbagi video ini kepada saudara-saudara kita yang lain agar kita mendapatkan pahala berbagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.